Streaming short series RCTI Plus gratis. Ini salah satu teman saya, sahabat saya dalam proses perjalanan saya sebagai seorang muslim. Ini umurnya tau nggak 24 tahun. Ya, umurnya 24 tahun udah sukses. Udah jadi owner ya. Udah jadi owner dan terus di dalam perjalanan saya sekarang ini kembali lagi ada nama beliau dan berawal dari berteman tiba-tiba muncul dia udah jadi owner, ya kan? Itu yang saya bilang, ya Allah udah atur semuanya kan. Akhirnya ketemu lagi siapa nih, siapa. Ben merasa bersyukur nggak sih Ben? Lagi nih, kecil suaranya. Lingkupnya dirimu itu orang-orang yang Wah, udah rasa syukurnya, rasa ucapan terima kasihnya udah nggak bisa diungkapin lagi pakai kata-kata. Saya ya manusia yang masih terus banyak belajar, masih banyak penyesalan, selalu dikelilingi sama orang-orang yang kuat juga ibadahnya, terus selalu saling tukar pikiran juga. itu salah satunya kayak gitu. Iya. Kalau sama dia mah udah teman segala hal, baik ngobrol, berdebat, terus akhirnya saling tahu dari dia juga tahu dari saya gitu. Jadi udah, ya Allah udah atur ketika di saat saya pas dalam berproses menjadi seorang muslim, ya ibu juga sedang berproses memasuki kehidupan dan lembaran barunya kan gitu. Pokoknya masuk di waktu yang bersamaan itu bukan yang kita atur, tapi ya udah waktunya. Mas mungkin undang hari ini untuk bicara gimana hari ini. Ya, terima kasih banyak ke Kak Ruben ini udah mau datang ke acara e-travel ini. Ini ngundang beliau lumayan susah ya. Beliau untuk jadi travel aja mikir-mikir mau ibadah gitu. Temanya kayak gitu. Jadi gini, beliau ini kan orang tuanya kan ada di Madinah kan, jadi dia menceritakan tentang Madinah, terus Mekah itu saya ngedengerin cerita dia tuh kayak nyawa kita udah di sono gitu. Dia benar-benar masya Allah banget ya, ceritakannya benar-benar kita sambil makan kan, ngobrol gitu. Akhirnya ya karena ada beberapa waktu yang memang saya berbenturan dengan lainnya, jadi selalu nggak bisa, ini enggak. Itu saya bilang, ketemu teman, sahabat, itu ya Allah udah aturin semua tuh ketemu-ketemunya. Ya yang tiba-tiba saya udah lama gak ketemu teman saya, ada tiba-tiba dia udah berjilbab. Jadi udah, ya masya Allahnya Allah atur semuanya. Kabar baiknya tanggal berapa? Insya Allah. Insya Allah akan berangkat Bang Ruben 28 Agustus. Amin. Berarti ini menjadi perjalanan pertama kalinya Ko Ruben kan? Betul. Iya. Perjalanan pertama dan terus ini juga saya belum izin nih, pas setelah tayangan ini baru ditanya pasti nih sama TV yang kerjain. Jadi saya Ngajuin cuti di sini. udah nonton tayangan ini juga pasti pada tahu nih. Jadi ya harus ada beberapa pekerjaan yang saya nggak bisa berangkat di tanggal itu. Cocok-cocokin lagi aja lama ya, jadwal ini ganti lagi udah ini udah plek pas pasti, maksudnya tanggalnya pas gitu untuk waktunya berangkat insya Allah. Berarti dari tanggal berapa kok sampai tanggal berapa? 28 Agustus selama 10 hari. 6 September. Tapi persiapannya seperti apa kok ibaratnya sebelum? Kalau persiapan khusus secara itu nggak ada, saya cuma lebih jadi seminggu 2 kali belajar ngajinya, ya, terus supaya pembekalan saya di sana juga lebih banyak lagi. Kalau bisa ya ketika di sana kan walaupun ada bimbingan, ada bukunya gitu, kalau bisa ya kita sudah hafal karena kita dari baca. Sama kalau Kak Igun tahu lebih cerewet nggak sih biasanya kalau ngasih? Ribet ya kalau kamu. Udah pokoknya ribet, udah pokoknya kita deh. Jangan. Tapi Kak Igun udah tahu belum nih mau berangkat dulu? Belum, tapi kayaknya dia. Tapi kayaknya pasti tahu deh, kita tahu kita. Sampai jingkring depan juga lu udah tayang dia udah pasti gue udah di capture sama dia tayangan itu. Ya, maksud lu apa nih sih?
dia memang ngajakin gitu. Saya bilang ntar deh lo gue kabarin. Dia cuma ngomong emang kalau kayak gini mah pasti beda nih gitu. Ya itu saya juga tahu. Saya tuh lebih bukan yang nggak bercerita gitu, tapi maksudnya lebih ke ya insya Allah berangkat deh, insya Allah. Kenapa nggak cerita sebelumnya sama Kak Igun nggak takut? Takut dorong diri apa gimana? Bukan, karena saya tuh cuman kepinginnya gini, kan ada tawarannya sebelumnya, ya kan? Tapi saya enggak gitu. Tapi saya mau berangkatnya di tanggal yang berbeda. Gitu. Udah pasti kan akan, oh lo sama gue nggak mau lo ya, gitu. Ntar panjang lagi udah. Jadi saya lebih, ntar deh gue kabarin. Dia kan gak usah kabarin juga tercapture deh. Pasti gitu. Saya udah tahu dia kayak gimana deh. Ini pendalaman agama Ya. diri kita sendiri sekarang sudah sampai sih. Walaupun maksudnya udah belajar kemana aja. Belum terlalu jauh, cuman saya tuh kepingin bisa baca Al-Quran bukan Latinnya. Makanya mau menuju umroh ini ya ada waktu lumayan panjang kan, jadi ya saya perbanyak lagi untuk ketemu sama untuk belajar ngajinya kan. Jadi ada waktu 2 jam 1 jamnya belajar ngaji, 1 jam lagi kita bisa diceritakan bagaimana sejarah-sejarahnya, cerita-cerita tentang Islam. Jadi dirimu sering ikut kajian gitu masih komen? Belum, baru besok tuh diajakin sama Igun kita ada kajian di mana kita di Sentul. Iya. Terus apa kita nginep aja di sono repot, ya cuma datang doang bukan mengisi acara, lu nginep ngapain ribet. Gak bisa tidur kita kalau sama dia. Ya entah kita tidur, dia melek, kita dibangunin. Kita nggak bisa, udah deh. Jadi udah cuma ketemu di sana dia udah pokoknya. Tapi sama Kak Igun sama-sama udah mantap istiqomah gitu, sama-sama sharing soal keagamaan gitu. Kita sama-sama tidak menggurui, tapi yang pasti saya punya temenan ketika dalam berproses belajar ini. Gitu. Makanya aku sangat bersyukur banget saya dalam berproses ini masih ada teman yang lagi sama-sama belajar. Untuk memperdalam agama sekarang nih, apa sih yang udah dilakukan sejauh ini? Yang udah dilakukan sejauh ini ya banyak baca, terus bertanya hal-hal yang menurut saya ini jangan saya meramu jawabannya sendiri, atau mungkin saya tidak menemukan jawaban. Kalau buku-buku ya alhamdulillah ada buku yang saya beli, ada buku-buku yang dikasih sama orang-orang yang saya harus bacanya itu ya usut gitu. Karena saya memang benar-benar lagi mengisi memori tentang Islam, saya ingin mengisinya dengan tahu jawaban-jawaban. Atau masih ada yang ditakutin mungkin atau yang mengganjal? Apa? Ada yang masih ditakutin atau yang mengganjal nggak sih kok sampai saat ini? Semuanya saya udah serahkan. Jadi ketika apapun hal yang saya ingin pertanyakan dalam hati dan saya rasa saya tidak usah tanyakan lagi sama orang-orang gitu. Saya udah ceritakan di waktu saya sholat aja. Jadi ada hal yang mengganjal, ada hal yang itu saya ceritakan di waktu sholat. Ada hal yang mesti saya tanyakan secara pribadi, saya langsung telepon Habib Usman. Gitu. Kalau Habib Usman nggak angkat teleponnya, dia lagi dakwah atau apa, ya masih ada beberapa ustadz lain yang saya masih bisa tanyakan. Kalau guru ngajinya siapa sih? Ada dia dari manajemen dan terus dicari yang kayaknya sabar ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya kan. Saya benar-benar nggak tahu banget ya. Jadi ya saya masih punya banyak rasa-rasa penasaran, kerinduan saya untuk mengetahui lebih jauh lagi. Dari mengaji ini surat-surat apa aja sih yang sudah perlu tahu? Ada di YouTube udah gue share, ada di YouTube, cuman kan kayak misalnya gini ya, hafal nggak hafal, tapi saya kepengen pengucapannya atau lafaznya itu benar-benar, jadi dia perbaiki. Kalau hafal aku rasa ya karena kita biasa hafal skrip ya, hafal ini pasti bisa ngafal, tapi saya kepengen lafaznya itu yang benar, lafaznya itu yang minimal 70-80% lebih ke situ. Ben,
kan bentar lagi kan anak-anak udah mau masuk sekolah. Iya. Persiapannya gimana? Persiapannya ya udah ini kan kenaikan kelas ya, jadi ya semuanya kalau di sekolah itu kan bukunya kan udah dari sekolah, buku tulisnya semua udah seragam dari sekolah kan, jadi kita tinggal angkat aja gitu, dan nggak ada yang baru, karena kan kenaikannya di situ-situ doang kan, sekolahnya di situ-situ aja gitu, cuma pindah kelas doang gitu, tapi mereka lagi sangat enjoy, sudah menuju bosen liburan ya, udah kepanjangan banget kan gitu, tapi masih ada waktu sekolah. Bulan kemarin kemana aja? Nggak ada, aku jalan sama anak-anak ke mall aja. Terus yang kedua, baru besok mau ada rencana jalan lagi sama mereka, karena di waktu libur ini mereka isi sama latihan balet setiap hari, bimbel setiap hari ya. Ya alhamdulillah dia tetap isi dengan punya kegiatan yang mereka suka gitu kan. Kalau balet kan mereka suka, jadi karena mau kompetisi jadi mereka serius banget belajar. Berarti dengan dibilang anak-anak kan dengan kesibukan sendiri-sendiri. Iya. Mau band dengan kesibukannya sendiri. Ya. Bisa dibilang jarang nggak sih ketemu sama anak-anak? Anak-anak udah mulai tahu nih aku suka ini, Iya. suka ini. Sering gitu kita jalannya ke sini, tapi mereka nggak mau ninggalin kelas. Dilema kan, kita suruh gak usah masuk kelas, ntar salah arti, ya kan? Tapi kita mau ini jadwalnya betul. Jadi ya, ketika mereka bilang, ayah I'm ready, dan mereka kasih, karena kita teleponan setiap hari. Dan terus ketika mereka yang udah ready jadwalnya, itu Talia bisa, Tania nggak bisa. Onyo bisa, jadi nyocokin jadwal mereka bertiga itu yang susah. Jadi Onyonya kebetulan kayak cocokin jadwalnya Talia, Tania dulu, nanti Onyo yang ikut. Kalau Onyo nggak bisa kan dia masih bisa nyusul. Onyo kan masih sering nyusul saya kerja. Berarti bisa dibilang Pak Ruben tinggal menunggu aba-aba dari anak-anak ya? Iya, iya. Tinggal aba-aba aja. Selama saya lagi dalam kota ya saya bisa. Tapi kalau masih bisa saya batalkan gitu. Tapi kalau itu di luar kota kan ya agak susah. Ya. Tapi Ruben melihat perkembangan anak-anak seperti apa sih? Apalagi Onyo yang sudah makin dewasa dengan kakaknya sendiri gitu. Buat saya ya dia bukan anak kecil lagi. Ya, kita pernah ada di usianya Onyo, di mana Onyo sudah mencari jati dirinya dia lebih dalam lagi. Tapi semakin saya lost, semakin dia terus mendekat. Gitu. Tandanya dia tahu ada beberapa yang semakin lo larang sama dia semakin gak suka. Tapi kalau ada hal pribadi yang saya harus sampaikan dia, pasti saya ajak dia ketemu, ngobrol ke dia begini. Oke. Dia udah bahasa. Cuma kan ada beberapa yang orang nggak suka begini, orang nggak suka begini. Saya selalu bilang jadi dirimu sendiri, ya. Jadi dirimu sendiri. Apa yang mau suka, dilakukan selama tidak merugikan orang. Jadi diberikan kebebasan tapi tetap ada batas. Stand dari Yes. Terima kasih teman-teman. Ya. Dengan mengatakan guru ngaji sendiri terus Terbaik itu, tapi saya ya karena sudah tahu ya kita belajar gitu aja. Kalau sakit sih mesti ke dokter kan. Jadi kalau diulang hasil terbaik, saya tidak mau memberikan penilaian untuk diri saya sendiri. Jadi yang menilai itu kan nanti kan tahu lah semuanya. Tapi saya harus punya bekal ketika nanti saya berangkat umroh. Saya punya bekal, walaupun ada bukunya ya, ada bukunya, tapi sebisa mungkin ya kita sudah hafal beserta dengan lafaz.